Halo anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar Pendidikan Agama Katolik kelas 1 dengan materi doa kemuliaan. Pasti sebagian besar dari kita sudah mengenal ya, apa itu doa kemuliaan, apa saja isinya. Nah, saya dan kalian hari ini akan belajar bersama mendalami apa yang terkandung dalam doa kemuliaan, apa yang dimuliakan dari Allah, mengapa Allah mulia, dan Allah mulia dari kapan sampai kapan. Nanti akan kita bahas. Nanti juga akan ada sebuah cerita untuk mempermudah kita mendalami materi hari ini. Nah, sekarang marilah kita siapkan hati untuk berdoa membuka pelajaran hari ini. Marilah kita berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih karena Engkau selalu menemani kami dalam belajar. Berkatilah kami agar selalu dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sekarang akan saya bacakan sebuah cerita. Anak-anak silahkan menyimak. Ceritanya tentang raja yang ingin melihat Allah. Dahulu kala, ada seorang raja yang terkenal kaya dan berkuasa. Namun ia tidak bahagia. Pada suatu hari, sang raja duduk di atas tahtanya dan berpikir, "Sayalah raja yang paling berkuasa. Semua orang tunduk di bawah perintahku. Hanya Tuhan Allah saja yang lebih dihormati oleh rakyatku. Oh, andaikan aku bisa melihat Allah." Raja lalu memanggil para menterinya dan menyuruh mereka memperlihatkan Tuhan Allah kepadanya. Sekalipun semua menteri dan ahli itu mengatakan bahwa itu tidak mungkin, namun raja tetap ngotot dan berkata, "Justru karena saya ingin melihatnya. Kalau kalian tidak sanggup membawa Tuhan Allah ke istana, kalian semua akan saya hukum." Para menteri dan ahli agama takut bukan main. Pagi berikutnya, datanglah seorang gembala tua menghadap raja, katanya, "Ikutlah saya keluar istana, dan saya akan memenuhi keinginan hati Baginda untuk melihat Allah." Sang raja mengikuti gembala tua itu keluar. Sesampainya di luar, gembala itu menunjuk matahari yang bersinar terang dan mengajak sang raja memandang matahari itu. "Mustahil, mustahil, nanti saya buta," kata raja. Dengan senyum, gembala tua itu menyaut, "Kalau matahari saja yang dibuat oleh Sang Pencipta sudah membutakan mata Baginda, bagaimana Baginda tahan memandang Allah sendiri?" Dengan malu-malu, raja masuk kembali ke istana. Sekarang ada beberapa pertanyaan yang akan membantu kita mendalami cerita tadi. Yang pertama, apa sih yang diinginkan raja tadi? Tentu saja raja tadi ingin melihat Allah. Berarti raja sebenarnya belum mengenal Allah ya, karena dia ingin melihat Allah. Kalau sudah mengenal Allah, dia tidak mungkin ingin melihat Allah, karena sudah tahu Allah tidak mungkin bisa dilihat oleh manusia karena Allah Maha Kuasa, Maha Mulia. Jadi raja ingin melihat Allah. Mengapa raja ingin melihat Allah? Karena raja merasa iri, merasa heran, penasaran. Yang berkuasa saya,
yang menjadi raja itu saya, tapi kok rakyat saya malah lebih menghormati Tuhan Allah. Siapa sih Tuhan Allah itu? Kok rakyat saya, rakyatku sampai lebih menghormati Tuhan Allah daripada menghormati saya? Lebih tinggi hormatnya kepada Tuhan Allah daripada pada saya. Nah, raja penasaran. Akhirnya dia ingin melihat Allah. Ia penasaran, ingin bertemu langsung dengan Tuhan Allah. Ingin melihat seperti apa sih Tuhan Allah itu. Siapa sih? Orangnya seperti apa? Nah, apa yang dilakukan gembala? Nah, ini unik. Gembala ingin tadi dikatakan ingin mewujudkan keinginan raja, tapi tidak dengan tidak mengajak atau membawakan Tuhan Allah ke istana ke hadapan raja. Gembala punya cara lain untuk menunjukkan siapa sih Tuhan Allah itu tanpa menghadirkan pribadi Allah itu sendiri, yaitu dengan apa? Dengan mengajak raja untuk memandang matahari. Kalian pasti pernah ya melihat matahari, melihat berapa dilihat dengan mata dengan waktu yang agak lama, pasti di mata sakit kan ya. Nah, itu juga yang dirasakan oleh raja. Kita semua pasti pernah coba-coba untuk tak coba melihat matahari, bagaimana tuh matahari itu, tapi pada akhirnya kita tidak pernah sanggup karena matahari begitu terang hingga membuat mata kita sakit. Dan jawaban gembala cukup menyentil sang raja. Karena apa? Si gembala itu menunjukkan bahwa yang diciptakan saja, ciptaannya Tuhan saja, raja tidak bisa tahan melihat, apalagi Tuhan Allah sendiri. Pasti lebih besar, lebih agung, lebih mulia, lebih berkuasa dari segala-galanya. Nah, keinginan raja untuk melihat Allah tidak tercapai. Ya memang tidak tercapai, tidak ada yang membawakan Tuhan Allah kepada raja di istana. Karena apa? Karena Allah itu mulia dan tidak mungkin bagi seorang manusia untuk melihatnya. Tidak ada satupun di dunia ini manusia yang bisa melihat Allah bertemu secara langsung. Orangnya seperti apa toh? Tinggi besar atau kurus, atau rambutnya putih, hitam, berjenggot atau tidak kan? Tidak tahu, tidak ada yang pernah melihat Allah, tidak ada yang pernah bertemu dengan Allah secara langsung ya, secara hadap-hadapan. Melihat matahari saja manusia tidak sanggup, apalagi melihat penciptanya. Jadi matahari yang sudah sebegitu begitu mengagumkan, sampai terangnya itu bisa menerangi seluruh dunia, dan kalau kita nekat melihat matahari pasti mata kita sakit. Nah, apalagi yang menciptakan. Contoh, manusia itu menciptakan robot. Nah, jadi kan robot itu ciptaannya manusia adalah penciptanya. Ada tidak robot yang lebih pintar dari manusia? Pasti tidak ada. Sekalipun sudah dirancang sedemikian canggih, sedemikian pintar, tidak ada yang sehebat manusia. Tidak ada robot yang sama persis bisa seperti manusia. Itu menunjukkan bahwa yang menciptakan ini pasti lebih pandai, lebih kalau Allah lebih mulia, lebih berkuasa. Jadi ciptaannya ini pasti di bawah penciptanya. Tidak ada yang ciptaan melebihi penciptanya, tidak ada. Allah itu mulia karena yang pertama, Ia maha kuasa.
Maha kuasanya seperti apa? Allah menciptakan dunia dan isinya pada peristiwa penciptaan, hari penciptaan. Allah menciptakan dunia dan isinya dari terang gelap, lalu laut, daratan, tumbuhan, hewan, hingga pada hari ke-6 Allah menciptakan manusia turut dengan citranya. Yang kedua, Allah itu mulia karena Ia maha baik. Kok bisa? Karena Allah itu bagaikan Bapa bagi kita, bagaikan ayah bagi kita, yang sungguh memperhatikan kita, memberikan segala sesuatu untuk kita manusia. Jadi sungguh mengasihi, sungguh menyayangi, mau memberikan apapun bagi manusia. Contohnya pada hari penciptaan, manusia diciptakan paling terakhir. Karena apa? Karena Allah ingin manusia itu kebutuhannya tercukupi dulu, baru ada manusia. Bukan diciptakan di awal yang belum ada apa-apa, tapi sudah semua diciptakan, sudah lengkap, baru manusia diciptakan. Agar tidak kebingungan, tidak menunggu, bisa langsung menikmati ciptaan Tuhan yang lain. Allah itu mulia. Yang ketiga, karena maha kasih. Mengapa? Karena Allah mengasihi manusia tanpa membeda-bedakan. Kamu orang Jawa, orang Batak, orang Papua, orang Dayak, orang Betawi, tidak ada yang dibeda-bedakan. Semuanya sama-sama dikasihi Allah, sama-sama dicintai Allah. Itu tidak ada yang dibeda-bedakan. Yang keempat, Allah itu mulia karena Ia maha pengampun. Allah akan mengampuni dosa kita bila kita bertobat. Allah tidak mungkin tidak mengampuni dosa kita, dengan catatan kita harus mau bertobat. Kalau kita diam saja, tidak mau mengaku dosa kepada Romo, tidak mau memiliki semangat tobat untuk bertobat, ya sama saja kita tetap dalam kehidupan yang berdosa. Tapi kalau kita mau bertobat, mau mengaku dosa, Allah pasti mau mengampuni dosa kita, apapun dosanya. Kemuliaan Allah yang maha baik, maha kuasa, maha kasih, dan maha pengampun tampak melalui kedatangan Yesus. Semua itu terwujud dalam diri Yesus. Allah yang tidak terlihat, kemuliaannya menjadi nampak dan nyata saat Yesus hadir, saat Allah menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus. Contohnya apa? Yesus mau lahir di tempat yang sederhana, yaitu di kandang. Lalu yang kedua, Yesus mau menyembuhkan orang-orang sakit. Semua orang sakit yang minta kepada Yesus untuk disembuhkan pasti disembuhkan. Yang ketiga, Yesus mau mengampuni orang yang berdosa. Seorang wanita yang kedapatan sedang berbuat dosa, berzina, tidak dihukum oleh Yesus. Yesus mengampuni. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, sabda Yesus. Lalu yang keempat, Yesus mau bersahabat dengan semua orang. Yesus secara pribadi, Yesus tidak mempunyai musuh, meskipun dia dibenci orang, tapi Yesus tidak menganggap orang yang membenci sebagai musuh. Nah, ini yang paling puncak, yang paling pokok, yaitu Yesus berkenan menderita sengsara, wafat, disalib demi menebus dosa-dosa manusia. Jadi ini cinta kasih yang sungguh besar Tuhan kepada manusia itu dalam peristiwa wafat Yesus disalib. Nah, setelah itu, setelah bangkit dan naik ke surga, kan Yesus sudah tidak ada di dunia lagi. Nah, maka Ia mengutus Roh Kudus, Allah Roh Kudus.
untuk menyertai umat hingga akhir zaman. Jadi walaupun Yesus sudah tidak ada di dunia, sudah naik ke surga, Allah tetap menyertai, tetap menyemangati, tetap melindungi, menemani manusia melalui Roh Kudus ini. Jadi ini kita sebut sebagai Tritunggal Maha Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Nah, kemuliaan Allah itu tampak sejak dahulu kala sebelum dunia ada. Bahkan sebelum Allah menciptakan dunia, itu Allah sudah mulia. Sampai kapan? Sampai besok tidak tahu kapan waktunya. Bahkan sampai dunia sudah hancur, sudah tidak ada apa-apa lagi, sudah kosong, Allah tetap mulia. Jadi Allah mulia dahulu, sekarang, saat ini, dan selama-lamanya. Kemuliaan Allah tidak akan pernah berkurang sedikit pun walaupun manusia selalu berdosa. Maka dalam doa kemuliaan kita menyatakan kemuliaan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu berlaku seperti pada permulaan. Permulaan itu dahulu kala, permulaan dunia. Sekarang ini, saat ini, selalu. Nah, selalu itu berarti tidak pernah berhenti, selalu mulia, tidak pernah tidak mulia, tidak pernah berkurang kemuliaannya, dan sepanjang segala abad. Artinya sampai waktu yang akan datang jauh ke depan itu Allah tetap mulia. Nah, rangkuman hari ini kita sudah belajar beberapa hal. Di antaranya adalah kemuliaan doa kemuliaan itu adalah doa yang menyatakan kemuliaan Allah. Jadi melalui doa kemuliaan kita memuliakan Allah, Allah Tritunggal Maha Kudus, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah itu mulia karena yang pertama Maha Baik, yang kedua Maha Kuasa, yang ketiga Maha Kasih, dan yang keempat Maha Pengampun. Keempat sifat Allah ini harus kita teladani dalam hidup kita. Kita harus baik kepada siapa saja. Kita harus mengasihi siapa saja tanpa terkecuali. Kita harus mengampuni siapa saja tanpa terkecuali. Tidak boleh menyimpan dendam kalau kita disakiti oleh orang lain. Lalu kemuliaan Allah tampak sejak dahulu, sekarang, selalu, dan sampai akhir zaman, sampai dunia tidak ada lagi. Oke, sudah selesai pelajaran hari ini. Semoga tetap memberi manfaat bagi kita semua, tidak hanya dalam segi pelajaran akademis saja, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang marilah kita tutup dengan berdoa bersama. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih karena kami telah selesai belajar tentang doa kemuliaan. Semoga kami selalu dapat memuliakan nama-Mu dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Berkah dalam